Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Ya. Kita di sini nanti kan belajar bersama. Itu saya bertugas untuk membagikan materi yang saya sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak di modul 1 ya. Jadi saya di sini tidak akan menggarami lautan. Saya percaya Bapak Ibu adalah guru yang hebat, yang banyak mungkin lebih hebat daripada saya. Jadi di sini kita akan saling berbagi materi saja. Oke. Mohon izin untuk saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi dari aksi nyata modul 1.4 ini, seorang guru penggerak itu bertugas menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif. Nah, latar belakang kegiatan ini, budaya positif itu di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Jawab ya. Nah, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid bisa diawali kita dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang efektif ini dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Nah, seringkali permasalahan guru dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Langsung. Tak perlu ya. Konsep utama budaya positif bisa dibagikan dari itu konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mohon izin nanti akan saya jelaskan satu persatu. Mungkin bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif dan motivasi ini sebagai guru, tujuan kita ini adalah menciptakan murid yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai dan kebajikan yang universal. Kemudian, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, murid dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Kemudian, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum memulai keyakinan kelas, kadang ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, untuk keyakinan kelas ini lebih kuat motivasi secara intrinsik dibandingkan dengan peraturan kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan yang mengatur murid. Kemudian selanjutnya, nah, bentuk-bentuk contoh keyakinan kelas Bapak Ibu bisa kita lihat bersama-sama ya. Dalam kegiatan yang positif yaitu menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu teman, menghargai waktu, aktif di kelas, sopan dan santun, kemudian jujur dan dapat dipercaya. Nah, untuk materi selanjutnya itu 5 posisi kontrol guru. Jadi seringkali tanpa kita sadari kita berperan dalam 5 posisi kontrol guru seperti ini. Yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, dan guru sebagai teman,
pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, jadi kita akan lihat seringkali kita berada di posisi yang mana. Untuk lebih konkret lagi, saya akan berikan contoh bagaimana posisi kontrol guru itu terjadi. Saya memakai ilustrasi khusus, yaitu ada kasus murid yang terlambat datang ke sekolah. Nah, bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini dilaksanakan ya? Oke. Yang pertama, tipe penghukum. Kalau ada murid yang terlambat datang ke sekolah, tipe penghukum ini seperti biasa langsung akan mengejudge murid dengan kata-kata, kamu sudah melanggar aturan sekolah, ayo lari keliling lapangan 2 putaran. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh guru tipe penghukum. Kemudian tipe yang kedua, ketika ada murid yang terlambat datang ke sekolah, nah, guru tipe pembuat rasa bersalah ini biasanya akan mengucapkan kata-kata begini, ibu kecewa dengan kamu yang telat terus, padahal kamu juga sudah berjanji, kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu. Nah, diharapkan dari pembuat rasa bersalah ini, diharapkan murid akan menjadi punya rasa bersalah. Kemudian yang tipe ketiga, yaitu tipe teman. Seringkali guru yang tipe teman akan mengatakan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa kamu telat, nanti ibu yang bicara ke guru piket, ya, sebagai teman atau sebagai penolong. Kemudian yang keempat, tipe pemantau. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, tipe yang terakhir yaitu tipe manajer. Nah, biasanya akan melakukan seperti ini. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, inilah contoh-contoh beberapa tipe guru dalam menghadapi kasus murid yang terlambat. Nah, kita bisa diharapkan guru itu sebagai yang bertipe manajer ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ketika murid sudah melakukan kesalahan, jadi kita harus melakukan pendekatan restitusi. Nah, saya bacakan dulu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi ini itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk murid belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi juga berupa tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi juga berfokus pada karakter bukan tindakan, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian kita menstabilkan identitas. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam hal memvalidasi tindakan yang salah itu, ketika murid ada kesalahan, kita pertama kali yang kita lakukan harus menanyakan alasannya terlebih dahulu. Bisa dengan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, tadi lanjut ya mengenai menanyakan keyakinan. Jadi setelah murid tadi ada rasa bersalah, kemudian kita tanyakan lagi ke murid, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kemudian bisa juga ditanyakan dengan, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian yang paling penting ada menstabilkan identitas, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Itu Bapak Ibu ya, materi yang bisa saya sampaikan atau kita diskusikan untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau mungkin sanggahan ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan raise hand terlebih dahulu.
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bu Risa silakan. Ya, terima kasih Bapak Waskito izin bertanya. Dari pemaparan Bapak, saya masih belum sedikit kurang paham mengenai tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama itu bagaimana ya Pak? Oh baik. Terima kasih Bu Risa atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan di Bu Risa bertanya mengenai tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat oleh guru dan murid. Ini tujuan yang bisa dicapai yang pertama, kita tentu menciptakan pembelajaran yang selalu berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, kita memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Tentu ketika murid sudah menentukan kelas yang diimpikan, mereka harus bertanggung jawab untuk mentaati peraturan yang sudah mereka buat. Beda halnya kalau kita yang membuat aturan. Akan lebih efektif kalau guru dan murid ini sama-sama bersepakat untuk membuat aturan ya. Jadi murid akan lebih bertanggung jawab ketika melaksanakan aturan tersebut. Kemudian yang mungkin yang ketiga tambahan sedikit itu bisa dengan guru aktif bertanya mengenai impian kelas murid tentang kesepakatan kelas, itu bisa menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Begitu bisa mungkin jawaban dari pertanyaan Ibu. Apakah puas? Baik Pak. Oke, jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Risa. Untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah resan adalah Bu Evira Rizky ya. Silakan Ibu Evira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sebentar ya Pak. Terus lanjutannya dari Bu Risa, Mengenai bagaimana kesepakatan kelas. langkah membuat keputusan di kelas? Iya, kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Evira ya. Bagaimana langkah-langkah membuat kesepakatan kelas ya? Sebelum kita mengajar, kita masuk ke kelas, itu bisa dilakukan dengan cara kita mengajak murid untuk memikirkan kelas impian mereka. Itu yang pertama ya. Jadi kita mengajak murid untuk membuat kesepakatan kelas itu dengan memikirkan kelas impian apa yang mereka mau gitu. Itu yang pertama. Kita mengajak murid untuk memikirkan kelas yang mereka mau atau kelas impian mereka. Kemudian bisa juga diterapkan juga yang selanjutnya yaitu ketika kita sudah bertanya ke murid kelas impian mereka seperti apa, kita bisa berikan mereka post-it ya. Nah, di post-it ini mereka bisa tulis atau di buku tulis atau catatan atau apapun. Tapi lebih efektif sih pakai post-it, nanti bisa ditempel. Tulis kelas apa yang mereka inginkan itu. Impian kelas apa yang mereka mau. Nah, kemudian setelah murid menulis, kemudian murid diberi kesempatan untuk menempelkan di papan tulis ya, bagaimana kelas impian yang mereka mau. Kemudian setelah ditempelkan kesepakatan kelas yang mereka mau, impian kelas yang mereka mau, kemudian kita bisa membahas impian kelas yang mereka inginkan. Kemudian guru bisa memandu membahas kira-kira hal-hal apa saja yang dianggap penting gitu, yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Nah, hal-hal yang sudah penting ini kemudian kita bisa buat kesepakatan bersama mana yang bisa dilaksanakan atau mana yang tidak perlu dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah kesepakatan yang kelas dibuat ini kalau bisa menggunakan bahasa yang positif ya Bu Vira ya. Artinya jangan larangan-larangan atau kalimat negatif. Jangan membuang sampah sembarangan gitu. Tapi dengan kalimat yang positif, misalkan buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang terakhir dari kesepakatan kelas atau impian kelas itu yang sudah dibahas bersama-sama, kemudian bisa sama murid atau guru bisa dituangkan dalam kertas karton ataupun di papan tulis, kemudian dibaca secara bersama-sama. Kita komitmen untuk saling mentaati atau melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi. Ini bisa juga dilakukan dengan tanda tangan siswa ataupun ketua kelas yang menandatangani sebagai perwakilan kelas. Gitu Ibu Evira, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi?
mau nanya lagi boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Sebenarnya sangat efektif nggak sih kalau seorang guru itu membuat kesepakatan kelas di kelas bersama murid-muridnya? Untuk pertanyaan efektif atau tidak, tentunya pasti efektif. Karena apa ya? Karena murid ini diajak bersama untuk membuat aturan yang mereka mau gitu. Jadi seringkali kita membuat aturan itu satu arah. Kita sebagai guru yang memaksa, yang penghukum tadi. Nah, kembali lagi kalau murid dilibatkan dalam membuat aturan, tentu mereka akan lebih merasa bertanggung jawab untuk mentaati peraturan yang sudah mereka buat. Dan ini berapa kali ditaati dibuat di kelas, itu murid terlihat antusias untuk membuat kelas impian mereka. Dan ternyata murid pun setelah ditanya itu mereka ternyata banyak yang memimpikan kelas mereka itu seperti ini, seperti itu. Dan rata-rata hampir positif. Gitu. Jadi kalau sudah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama, tentu diharapkan murid juga bisa melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Begitu Ibu Fira. Mungkin silakan Bapak Ibu yang sudah mencoba ataupun yang belum, silakan dicoba untuk membuat kesepakatan kelas untuk mapelnya masing-masing. Dan yang kalau bisa kita gunakan bahasa yang positif saja kepada murid-murid kita. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sampai di sini sesi berbagi materi di sini ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan guru yang hebat ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi berbagi materi. Bisa saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dilarang bermain kelompok di kelas atau main circle. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kelompok 1 dari Divanska tidak boleh berbicara kasar. Setuju? Setuju. Oke. Asaira menghormati pengurus kelas. Menjaga sopan santun. Oke. Dilarang untuk keluar kelas. Dilarang berisik saat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divanska Fahira Begum dari kelas 9E. Dengan kita membangun kesepakatan kelas bisa menjadi lebih tertib dan semua murid bisa bertanggung jawab terhadap peraturan kelas yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 9E. Kami senang dilibatkan dalam kegiatan ini dan kami bisa menyampaikan keinginan kami agar kelas lebih tertib. Terima kasih.